saya untuk absen ya, Bapak Ibu. Mungkin kita absen dari yang internal dulu. Dari Kadastral, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian dari pemetaan tematik, belum ya? Baik. Kemudian dari PPTR, Direktorat PPTR. Oh ya, siap. Siap, Ibu. Terima kasih. Kemudian dari SES Dijen SPPR, apakah ada sudah hadir? Oke, dari SES Dijen belum ya. Dari SES Dijen PHPT, oke, belum. Dari Pusdatin ATR BPN, Pusdatin belum ya. Dari Kanwil BPN Kalimantan Barat, hadir. Kalimantan Barat hadir, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Dari Kanwil BPN Sumatera Utara, oke, belum. Dari Kanwil BPN Jawa Barat, Siap izin hadir, Bapak. ya, terima kasih, Bapak. Dari Kanwil BPN Jawa Tengah, Izin hadir Bapak. ya, terima kasih, Pak. Kemudian dari Kementerian PKP, dari Direktorat Perumahan Perdesaan, ada hadir? Belum. Dari Direktorat Perumahan Perkotaan, Mas sekali kalau lihat dari kehadiran dari PKP belum ada yang hadir sama sekali. oh ya, siap. Undangannya Ya, nyampe nggak? ya, Bu, kami Coba dicek, hubungi lagi. dihubungi aja PIC-nya.
Oke, kita mulai ya. Pak Kapus sudah datang kok, udah masuk Pak Kapus dari PKP. Pak Kapus boleh say hello? Selamat pagi, Bu Pagi, Salim. oke. Ya, terima kasih Pak Kapus dan kawan-kawan semua. Kita mulai saja ya. Ada 3 agenda yang mau saya sampaikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus, Pak Karo, Bu Direktur, Pak Direktur, para Kakanwil, para Kabid, Kabak, Kakan, dan semua yang hadir yang tidak dapat saya sapa secara personal satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya pada rapat. Sebenarnya ini rapat rutin kita, Pak Kapus dan teman-teman semua, untuk melihat progres piloting kita ya di 4 provinsi. Namun karena adanya perubahan-perubahan di Kementerian ATR BPN, Pak Kapus dan teman-teman semua, saya perkenalkan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR BPN yang baru, yaitu Pak Bahrun Munawir. Pak Bahrun, Pak Karo, boleh say hello? Siap, terima kasih Bu Salim. Mohon izin, Pak Ya, Direktur, Pak Kapus. Siap, baik, salam terima kenal Pak kasih ya. Barun. Siap, Nah, mohon izin ini, Pak. namun saya masih diminta untuk menghandle kegiatan kerjasama, jadi saya masih ngelit di sini ya, Pak Karo, Pak Kapus dan teman-teman semua. Bahkan lebih melebar lagi nih kegiatan kita, makanya kita perlu rakor sekarang. Jadi tak kenal maka tak sayang. Selanjutnya kalau saya nggak ada ya Pak Biroren lah yang akan melit kegiatan kita untuk rakor-rakor seperti ini ya. Atau dari PKP, Pak Kapus atau para direktur yang misalnya memerlukan rakor khusus, silahkan untuk disampaikan di grup kita. Terus kemudian udah kenal semua ya? Namanya Pak Bahrun. Mudah-mudahan membawa lebih laju lagi Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR BPN ya, Pak Karo ya. Amin, siap Bu, semangat. Iya 2 kali dong, lipat. semangat 2 kali lipat. Lah iyalah, usia saja 2 kali lipat. Siap Bu, siap. Ya kan, jadi artinya 2 kali lipat lagi. Saya aja 2 kali lipat dari Pak Karo, jadi kan harus 2 kali lipat. Oke ya. Nah, perkenalan kita. Oke. Nah, terus yang berikutnya ini untuk teman-teman di Kalbar, Jawa Tengah, Sumut, dan Jawa Barat sebenarnya beruntung karena akan mendapatkan informasi duluan ya. Pertama kita akan selain piloting ini Pak Menteri sudah sangat concern sekali untuk kegiatan kita. Namun masih ada satu lokasi yang belum mendapatkan target, Pak Kabid 2 Jawa Tengah, untuk daerah Kudus ya. Jawa Tengah belum dapat target untuk daerah Kudus, sehingga nanti saya juga akan minta laporan dari teman-teman Jawa Tengah. Nah, terkait dengan kegiatan kita ini, Pak Menteri sudah memerintahkan kemarin saya dan Pak Karoren untuk melaksanakan KKN tematik khusus untuk identifikasi rumah MBR. Ya, kita sudah tahu semua, sudah disosialisasikan. Kita sudah tahu semua, kita sudah sosialisasi bahwa ada data 81 juta awalnya, kemudian di-freeze lagi menjadi 11 juta bidang yang merupakan tapak bangunan ya. Dan teman-teman kantor pertanahan Pak Kapus sudah kami perintahkan untuk lakukan verifikasi di lapangan. Paling lambat besok data sudah masuk ya. Jadi besok kita sudah akan dapatkan usulan dari kantah-kantah untuk disertifikatkan. Jadi Pak Kapus, nanti data yang dari 11 juta itu pasti akan bertampalan dengan kegiatan teman-teman PKP
yang 418 ribuan, tidak sampai 445 ribu. Ya Pak Kapus ya, yang kemarin data disampaikan. Nah, dari data itu, dari yang nanti akan disampaikan oleh Kantah besok, Pak Karoren tolong diupdate ya, untuk linknya nanti dilaporkan di WA Group kita, link untuk Kantah yang sudah melaporkan, karena batas waktu melaporkan sampai besok sore. Ya, jadi dari situ teman-teman di Biro Ren sudah bisa membuat membuat klasifikasi dari data yang ada dikirim dari Kantah. Nah, Bapak Ibu semua, perintah Pak Menteri untuk kita lakukan KKN tematik. Dari Pak Agus ada ya, Mas Indra ya yang wakili ya. Ini Mas Indra SPPR bukan ya? Ya, Ibu, hadir Ibu. Benar ya. Nanti tolong dilaporkan Pak Direktur. Tapi nanti sore juga kita rapat ya. Kita mematangkan ini. Jadi perintah Pak Menteri untuk kita lakukan KKN tematik untuk identifikasi lokasi MBR. Nah, ini satu keuntungan buat kita. Kita sudah ada anggaran ABT yang kemungkinan besar tidak bisa terserap full. Jadi bisa kita alihkan sebagian untuk identifikasi atau kita sebutkan KKN tematik MBR ya. Jadi Pak Kapus nanti akan enak sekali tuh Pak Kapus untuk kita berikutnya ya, untuk kita berikutnya dengan yang untuk 2026 target Pak Kapus juga bisa kita percepat, target sertifikasi bisa kita percepat, kemudian untuk target 2027 bisa kita mulai dari sekarang. Nah, itu ya. Jadi arahan Pak Menteri seperti itu, anggarannya sudah ada. Nah, ini setengah menjawab yang diinginkan oleh teman-teman PKP. Ada anggaran pra, ya, ada anggaran pra. Nah, jangan sampai kita double anggaran Pak Kapus. Jadi nanti Pak Kapus dengan Pak Direktur Agus harus koordinasi terkait dengan lokasi yang kita mintakan anggaran untuk identifikasi tadi. Ya, jadi misalnya gini, karena kita peta lengkap kita adanya di Sulawesi, ya Pak Indra, nanti tolong dilaporkan Pak Agus, nanti sore kita bahas detail. Jadi karena peta foto kita lengkapnya ada di Sulawesi, seluruh Sulawesi, dan perintah Pak Menteri untuk mempercepat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, tentunya sekaligus saja kalau memang memungkinkan anggaran sisa itu bisa untuk seluruh Sulawesi, tolong dihitung Mas Indra, Mbak Aini nanti ya suruh menghitung kebutuhan anggaran kalau dilaksanakan tematik ya plus reguler. Nah, ini harus kita bahas dengan detail dengan teman-teman di provinsi terkait dengan kegiatan tematiknya. Ya, bisa tematik. Kalau tematik, istilah tematik KKN itu berarti anggaran full dari kementerian yang mengusung. Tapi kalau KKN reguler, kampus punya anggaran. Kampus punya anggaran untuk mobilisasi mahasiswa, untuk akomodasinya, tetapi yang belum teranggarkan itu kegiatannya. Nah, ini yang bisa joint account. Nah, ini semua harus kita bahas dengan detail sehingga tidak terjadi overlap. Nah, kalau kita misalnya untuk tematik kita fokus karena tematik itu membutuhkan peta foto yang lengkap. Jadi kita fokus untuk kegiatan tematik ini di lokasi-lokasi direktif menteri diutamakan. Kalau masih ada sisa, teruskan di Sulawesi. Se-Sulawesi ya Pak Karoren. Jadi kita urut dulu prioritasnya. Direktif menteri adalah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Ya, ini yang akan kita datangi, kita kunjungi hari Jumat besok dan Senin dengan Zoom di Sulawesi Tengah. Jadi 2 Sulawesi direktif menteri kita. Kemudian kalau uangnya masih lebih karena peta foto masih ada, sudah ada di Sulawesi lengkap, itu bisa kita tematikan di Sulawesi karena peta fotonya lengkap. Atau di luar Sulawesi yang sudah ada peta foto, sehingga kita tidak menganggarkan peta foto untuk kegiatan 2026
untuk verifikasi lapangan. Nah, Pak Kapus nanti di luar yang disampaikan lokusnya oleh Pak Agus, itu Pak Kapus membuat RAB sendiri untuk identifikasi menyelesaikan yang 300.000 ini, yang target 2026. Nah, itu pasti tidak akan overlap kalau kita komunikasikan. Jadi targetnya Pak Agus Apriawan untuk tematik atau KKN regulernya itu jangan overlap dengan permintaan anggaran untuk pra yang Pak Kapus Datin yang diinginkan oleh PKP ya. Karena Pak Agus juga menyiapkan kegiatan pra itu. Gitu ya Pak Kapus, Mas Indra nanti disampaikan dengan Pak Direktur, dan saya harapkan setelah saya mengarahkan ini teman-teman langsung berkonsolidasi tektokan teknis ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Terus kemudian terkait dengan piloting. Jadi bukan 3 lagi ya Pak Kapus, teman-teman. Jadi kita 4. Ada 4, yaitu Jabar, Kalbar, Sumut, dan Jawa Tengah. Ya, dengan angka-angka yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari daerah. Nah, itulah target kita di target kita untuk piloting. Nah, kami hari ini ingin mendengar secara clear, tuntas dari teman-teman Kanta, dari teman-teman Satker terkait progres sehingga kita bisa menetapkan kapan akan diserahkan sertifikatnya oleh Pak Menteri. Ya, jadi nanti setelah saya menyampaikan ini, teman-teman saya akan mintakan dari provinsi-provinsi piloting itu untuk menyampaikan progresnya dan menentukan penyelesaiannya kapan, berapa, ya. Jadi nanti masing-masing menyampaikan hal tersebut setelah kita mendengarkan tanggapan dari PKP maupun dari teman-teman teknis. Di sini saya lihat dari PKP ada diwakili Pak Adit, Pak Kapus, kemudian ada Bu Ana, ada juga Pak Direktur, tapi diwakili ya, Direktur diwakili sama Mas Indra. Pak Agusnya kemana ya Mas Indra? Mas Indra? Ya, Ibu. Pak Agus lagi menerima dari tim KPK, Bu. Oh iya, oke. Ya, Ibu. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti disampaikan Ya. saja. Nanti Ya. ya, nanti Mas Indra mewakili. Ya, demikian ya teman-teman semua. Jadi teman-teman di 4 piloting ini sudah dapat gambaran bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tematik itu bisa diusulkan. Bisa kita usulkan, tapi karena kita terbatas waktu jadi harus cepat. Karena minggu depan Karoren harus sudah mulai mengusulkan ABT ini menjadi satu usulan yang lengkap. Ya, Pak Karoren ya. Baik, penjelasan saya clear ya. Saya minta untuk teman-teman dari PKP silahkan disampaikan Pak, mungkin ada pengarahan atau ada yang Bapak ingin sampaikan Pak Kapus terkait dengan apa yang saya sampaikan ataupun terkait dengan pelaksanaan ini. Silakan Pak Kapus. Baik, makasih Bu Sali atas undangannya. Meskipun agak mendadak ya Bu ya, tapi nggak apa-apa, kita juga pasti hadir, kita usahakan. Mohon maaf kalau tidak lengkap Bu, tim kami Bu, karena memang Emang yang lain mendadak ya Pak Kapus? Kayaknya udah 2 hari. saya baru dapat infonya tadi tuh Bu. Pak Tapi nggak David, apa-apa. jangan ini lagi ya. Nanti langsung dijaprikan. Kayaknya Siap. dikirim ke grup mungkin Pak. Iya Bu, mungkin saya yang kurang perhatian Bu. Ya, Mohon maaf. silakan. Baik, terima kasih Bu Sahli. Jadi terima kasih atas tindak lanjut yang kemarin Bu. Nanti kami laporkan ke Pak Sekjen bahwa di ATR BPN sekarang ada apa namanya kegiatan atau program yang namanya KKN tematik ya Ibu ya. KKN tematik. Dapat kami sampaikan Bu, kalau tadi tujuan utamanya prioritasnya adalah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Saat ini ada calon penerima
BSPS yang sudah direkomendasikan di Sulawesi Selatan itu ada 7.217, Bu. Dan datanya itu juga sudah kita salurkan ke apa namanya ke tempat Ibu, ada data BPN, dan di Sulawesi Tengahnya ada 1.118. Itu sudah lengkap NIK, KK, lokasinya, meskipun lokasinya tidak di tempat titik di lahan ya, tapi mungkin di depan, tapi minimal ada 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 gambaran lokasinya di mana. Terus juga dilengkapi dengan mungkin apa namanya informasi surat kepemilikan yang ada, apakah itu dia sudah SHM ataukah mungkin dia masih dalam bentuk yang lain. Terus juga ada kita lengkapi dengan apa namanya KK dan KTP-nya, NIK-nya segala macam itu ada fotonya juga segala macam. Nah, itu monggo silahkan dipergunakan. Kami menyambut baik itu. Alangkah lebih baik kalau memang untuk yang prioritas tadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah juga dari calon penerima BSPS kami bisa hadir di situ. Jadi cukup membantu. Dan kami juga siap membantu melibatkan balai-balai nanti untuk provinsi-provinsi yang lain. Itu Bu, nanti coba kami laporkan ke Pak Sekjen kami terkait dengan KKN tematik ini dan kami siap support. Terkait dengan yang apa namanya piloting kita sekarang ini yang Jawa Tengah itu mungkin ada penambahan ya Bu ya. Ada penambahan baru, nanti coba kita koordinasikan dengan kepala balainya sudah sampai di mana persiapannya dan lain sebagainya nanti kami coba koordinasikan dari sini. Itu Bu yang bisa kami sampaikan, kami menyambut baik program ini. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Pak Kapus. Nanti para Kakanwil atau yang mewakili dia akan menyampaikan Pak progresnya. Kalau Jawa Tengah itu tambahannya tinggal belum ada Kudus. Jadi kalau memang Kudus itu ada target dari Pak Kapus, itu juga kita masukkan ke dalam piloting. Karena Pak Menteri kemungkinan akan launchingnya di daerah Kudus, daerah Jawa Tengah. Apa namanya penyerahan sertifikatnya. Jadi nanti mau mengajak Pak Menteri ARA mungkin daerah situ Pak. Ya. Nah, terus terkait Bu Direktur Ana, tadi ada ya, Bu Ana. Nah, memang yang saya sampaikan ini karena kita bicaranya terkait dengan tematik PKP untuk MBR, tetapi perintah Pak Menteri juga untuk wakaf. Jadi ada apa namanya bukan pendomplengan ya, tetapi tematiknya itu akan kita bagi dengan wakaf dan MBR. Karena menggunakan anggarannya di ABT-nya MBR, sertifikat 3 juta rumah, sehingga wakafnya ini yang kita domplengin untuk tematik tambahannya. Ya, Bu Ana, Bu Direktur ada ya? Tadi ada kayaknya ya, Bu Direktur. Jadi seperti itu ya, Bu Direktur. Bu Sahli, jadi nanti ini untuk tematiknya hasilnya 2 ya? Ya, Untuk wakaf, perumahan wakaf sama dan perumahan. Iya. Iya. Ya, jadi karena target kita wakaf juga harus selesai di Provinsi Sulawesi. Kemarin khusus orang Sulawesi yang dipanggilin semua Bu Ana, Pak Dirjen, saya dipanggilin. Loh ini Dirjennya sudah dari Sulawesi, koordinator kerjasamanya dari Sulawesi, tapi kok Sulawesi yang paling rendah gitulah. Itu selalu disampaikan Pak Sahli rendah. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Iya rendah Bu. Iya, makanya. Malu-maluin. Itulah, malu-maluin lah Pak Dirjen Ibu dari Sulawesi juga. Itu Karorennya juga Bu, Karoren Bu. Iya, Karorennya juga orang Sulawesi. Solo dia, Sulawesi. Tapi ngapain aja ini ya? Itulah, makanya jadi ini kita atas arahan beliau kita langsung oke, gas gitu ya. Oke. Jadi kan semua harus ada persetujuan dan ini sudah ada lampu hijaunya jadi kita laksanakan. Jadi begitu ya Bu Direktur. Saya harapkan Bu Direktur dengan Pak Direktur mempersiapkan materi untuk KKN tematik tadi seperti yang pernah kita lakukan di mana tuh Pekalongan maupun di STPN, materinya sudah ada tinggal diupdate untuk wilayah Sulawesi dan juga wilayah-wilayah lain yang sudah ada peta fotonya. Jadi ingat ya, kita tidak menganggarkan peta foto. Ya, jadi untuk di 2026 ini kita akan lakukan tematik yang sudah ada peta fotonya, yang lengkap peta fotonya. Tidak lagi kita alokasikan peta foto. Demikian ya, makanya Sulawesi itu karena udah ada peta fotonya kita bisa jadikan target. Tapi di luar itu juga bisa sepanjang ada peta fotonya. Jadi nanti bisa diusulkan oleh Bu Direktur maupun Pak Direktur. Nanti kita akan bahas nanti sore. Kemudian Bu Direktur ada mau menambahkan?
Izin Bu, untuk rapat hari ini nanti kita tunggu laporan dulu dari Kanwil ya. Dari Kanwil kan raporan terakhirnya besok, Bu. Enggak, bukan untuk yang piloting. Oh iya, hari ini Yang kita tunggu nih. udah selesai semua. Ya. Ya, sip. Saya harapkan hari ini tuh Bu Dir sudah bisa ditetapkan oleh teman-teman Kanwil bahwa selesainya tanggal sekian. Supaya kita bisa mengatur waktu Pak Menteri penyerahannya kapan. Kan mencari waktu Pak Menteri, menyamakan Pak Menteri Nusron dengan Pak Menteri Ara kan juga bukan sesuatu yang mudah gitu. Ya, Sepakat Bu, sepakat. Ya, jadi hari ini kita sudah harus bisa mengetahui posisi waktu penyelesaian. Oke, baik. Terima kasih Bu Direktur. Mas Indra, ada mau tambahan atau ada pesan-pesan dari Pak Direktur Agus yang mau disampaikan? Sampai saat ini belum, Bu. Soalnya Belum, ya? soalnya Pak Direktur kan lagi di Pak Dirjen sama Mbak Aini. Oh iya. Ya dengan Oke, Pak Tak. nanti Kemungkinan dilaporkan mungkin saja. lagi bahas terkait ini juga, Bu. Jadi Ya. nanti habis ini saya update terkait KKN tematik untuk MBR dan wakaf di daerah Sulawesi yang ada area peta foto. Demikian ya, Bu ya? Ya, di Sulawesi udah ada peta foto. Di luar Ya. Sulawesi yang sudah ada peta foto. Jadi kita Luar tidak Sulawesi. menganggarkan peta foto. Ya. Siap, Ibu. Siap. Izin ya. Ya, thank you. Kalau gitu semua teman-teman dari pembina, dari pusat nih sudah. Para direktur ada yang hadir nggak nih dari direkturnya Pak PKP? Kalau enggak, kita anggap Pak Kapus sudah mewakili ya. Kayaknya nggak ada ya, sudah diwakili Pak Kapus. Oke, baik. Bapak Ibu semua, kita lanjut berikutnya. Pak Karoren ada mau disampaikan nggak? Sementara udah jelas tadi Bu, tinggal dari Kanwil mungkin update-nya. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Sekarang kalau nggak ada yang raise hand, saya nunjuk. Kanwil mana yang mau melaporkan duluan? Izin Ibu dari Jawa Tengah mungkin. Keren. Silakan Pak Kakanwil. Yeah. Sekarang bukan Kakanwil lagi ya. Pak mantan Kakanwil. Silakan Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati Ibu Sali, Bapak Karoren, Ibu Dir, dan yang dari PKP. Izin Pak Kanwil kami masih dalam perjalanan dari Medan Ibu, jadi kami mewakili. Izin kami laporkan untuk Jawa Tengah. Yang target pertama kemarin berdasarkan data dari Disprakim itu ada 1465 untuk target yang pertama. Setelah kami sensus ternyata sudah banyak yang bersertifikat, yang bersertifikat sudah 1038, sehingga yang belum bersertifikat ada 298. Memang izin dalam sensus kami ada beberapa yang belum teridentifikasi, sehingga setelah kami rekap sementara ini sambil kami berjalan untuk mendetailkan identifikasinya, karena ada beberapa yang rancu di lapangan, ragu karena titik koordinatnya nggak pas di bidang, sehingga agak ragu untuk menentukan bidangnya. Ini yang sebelah kanan atau sebelah kiri jalan misalnya, karena titik koordinatnya di jalan gitu. Kemudian dari hasil yang sudah teridentifikasi itu yang nantinya bisa masuk ke PTSL ada 83. Kemudian yang bisa masuk ke Lintor 199. Jadi ada total nanti 282. 282 ini mungkin nanti yang bisa lewat program langsung. Ada beberapa memang yang belum terisi dini, jadi harusnya kan total 298, tapi ini masih 282, jadi masih ada 16 lagi masih belum diisi karena ada keraguan bisa pasti PTSA atau Lintor nantinya gitu Bu. Jadi untuk saat ini yang dari Jawa Tengah yang bisa dipastikan untuk bisa masuk PTSL ada 83 bidang, yang Lintor 199. Kemudian untuk tambahan yang Kudus ini hasil sensus kami ada 573 bidang, kemudian yang sudah sertifikat 280, sehingga yang belum sertifikat 293 bidang. Nah, ini sebetulnya di Kudus ini juga ada program PTSL, namun demikian kami nanti cross check lagi
berapa bidang yang bisa masuk PTSL, tapi mungkin ada 1-2 bidang yang tidak tercover di PTSL nanti mungkin. Nah itu yang mungkin harus lewat Lintor, karena kan di Kudus itu kan SHT, jadi itu kalau sudah masuk ranahnya PTSL kita bisa masuk langsung, tapi kalau yang belum tentunya harus ada PBT dan SHT, itu masuk Lintor nantinya mungkin minta petunjuknya. Memang di kami untuk sementara ini dikasih dana untuk Lintor itu 399, jadi masih agak ada longgar sedikit karena baru kepake 199. Nanti sampai identifikasi di Kudus pastinya berapa yang Lintor di Kudus dan berapa yang PTSL, tapi kayaknya izin ada trouble sedikit. Jadi nantinya mungkin di Kudus untuk yang 293 ini ada kemungkinan 2 anggaran nanti. Yang pertama PTSL mungkin yang lebih banyak itu, kemudian sebagian pakai Lintor. Untuk percepatan tentunya mungkin usulan ini Bu, mungkin ada dari PKP yang ada di daerah ya, mungkin di Satker yang terkaitnya mungkin bisa membantu untuk koordinasi dengan pemilik rumah atau tanah itu dalam rangka pemberkasan. Karena mungkin kalau kami aja langsung masuk ke sana mungkin kurang butuh minat, tapi kalau ada bantuan juga dari PKP untuk sama-sama ke sana ataupun nanti dalam rangka koordinasi dengan pemilik dan pemberkasannya mungkin bisa lebih cepat lagi. Ini sudah langsung kita dilakukan. Kemudian usulan juga kalau di PTSL itu kan pengumumannya 14 hari, sementara kalau di Lintor 30 hari. Nah mungkin kalau ada kebijakan tentunya untuk penyesuaian ketentuannya, kalau memungkinkan itu Lintor juga disamakan dengan PTSL sehingga itu bisa lebih cepat lagi nanti gitu. Karena kalau Lintor harus 30 hari cukup lama juga nunggunya. Itu Ibu untuk pengumuman. Nah, itu. Untuk masalah waktu penyelesaiannya ya kalau kami karena ini lagi mulai sensus dan siap-siap untuk kaitannya dengan kegiatan, apakah itu PTSL-nya, apakah itu Lintornya, tentunya belum bisa secara pasti waktunya Ibu. Tapi paling cepat di akhir-akhir Juli, tetap masuk bulan Juli tapi akhir Ibu. Gitu. Kemungkinan itu nanti mungkin menjadi pertimbangan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk sebenarnya itu, mohon petunjuk dan arah selanjutnya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sendiri ya. Ini Wahyu Ardiansyah siapa ya? Itu pencet izin. Wahyu Ardiansyah, tolong di mute dulu. Ya, oke, terima kasih. Teman-teman semua, emang kami menyadari bahwa kalau Jawa Tengah ini kan peserta baru ya, jadi tidak mengikuti dari awal. Jadi Pak Kabid untuk segera lakukan koordinasi dengan balai yang ada di PU dulu tuh, balai di PKP lah sekarang. Balai apa namanya Pak Adit? Balai apa ya namanya ya? Aduh, namanya saya lupa. Kalau yang pasti sih Balai Perumahan, Bu. Ya, Balai Perumahan ya, Kalau kita Pak. sebutnya Balai Jawa 2, Balai Jawa 1. Oke, berarti kalau untuk Jawa Tengah Balai Jawa berapa? 3, Bu. 3. Pak, boleh nanti diundang masuk ke Zoom ini supaya bisa dikenalkan dengan Kabid 2 Jawa Tengah. Kalau Baik Bu, Bapak nanti kami coba izin. hubungi langsung Bu untuk Ya. berkoordinasi dengan Kanwil atau Kantah setempatnya. Ya. Ibu. ya, Izin atau kalau Ibu, dia bisa join juga boleh. kami kemarin sudah ada koordinasi juga. Ternyata itu antara DIY Jateng. Jadi satkernya antara DIY Jateng itu Bu Riris ya. Kasakernya Bu Riris kan salah. Nanti mungkin izin kami koordinasi ke beliaunya nanti. Gitu. Ya, yang udah-udah Pak Kabid, teman-teman di provinsi lain, mereka lakukan sosialisasi bersama. Jadi antara balai dengan BPN melakukan sosialisasi bersama, yang diundang peserta yang dari PKP, peserta kegiatan perumahan yang dari PKP. Jadi di situ langsung dilakukan pengumpulan data dan lain-lain Pak Kabid. Nah ini kita tolong untuk percepatan. Siap, Pak Kabid Ibu. segera koordinasikan ya dan lakukan sosialisasi. Siap Ibu.
Nah, itu kalau untuk pengumuman itu nanti Bu Direktur Ana mungkin nanti menyiapkan juknis khusus terkait kegiatan lintor perumahan ini. Mudah-mudahan nanti ada ya Bu Direktur Ana untuk yang disampaikan oleh Pak Kabit pengumuman kalau bisa sama dengan PTSL 14 hari. Izin Sahli, Ya, silakan. ingin menyampaikan. Jadi kenapa Lintor itu 30 hari dan PTSL itu 14 hari? Karena PTSL itu sifatnya sistematik. Artinya semua bidang di sekitarnya itu sudah pasti ikut terdaftar gitu. Jadi kemungkinan risiko mitigasi risiko untuk konflik sengketanya kecil. Tetapi kalau Lintor itu non sistematis. Jadi memang tidak satu kesatuan itu jadi lokasi untuk pendaftaran sertifikat. Sehingga untuk memitigasi risiko, kita perlu pengumuman yang lebih lama. Itu penjelasannya ya, Pak Kabid 2 ya. Harusnya Pak Kabid 2 udah tahu ini. Itu nawar beliau, Bu. Kali boleh. Jadi nggak ada tawaran Pak Kabid, jadi ini dilaksanakan saja. Kalau 30 hari pun di akhir Juli harusnya masih masuk lah. Kalau dari sekarang dikoordinasikan, ya. Siap Ibu. Ya, kami catat di akhir Juli. Nanti kalau kita buat rekapan di akhir Juli bisa kita serahkan. Untuk yang Kudus tolong diituin ya. Tolong lebih dicek lagi supaya bisa selesainya berbarengan. Pak Kabit Jateng, Pak Kartono, itu kalau di Jawa Tengah itu banyak proyek yang lalu, yang sebelum masanya Pak Adita ini, sebelum masanya Pak Kapus Datin PKP, waktu masih bergabung dengan PUPR. Dulu namanya BSPS, atau sampai sekarang mungkin masih BSPS, tapi sejak 2016 sampai dengan 2024, kegiatan BSPS itu ada. Nah, menurut Pak Menteri, kegiatan terbanyak di Jawa Tengah. Jadi, tolong juga koordinasi dengan dinas perumahan setempat atau dinas yang dulu pegang BSPS, itu Pak Kabit, tolong dikoordinasikan dan semua yang menjadi target BSPS yang lalu itu diverifikasi, yang belum menerima sertifikat atau belum ada sertifikatnya, dilakukan penelitian dan apakah bisa diberikan sertifikat atau tidak. Jadi itu perintah Pak Menteri untuk kita melakukan, khususnya di Jawa Tengah ya, koordinasi dengan pemangku kegiatan yang lalu. Nah, kami melalui jasanya Bu Reska dan Pak Faisal yang penghubung kita di DPR. Nah, beliau itu nanti akan memberikan data. Tapi untuk lebih cepatnya, Pak Kabit boleh koordinasi dengan dinas setempat yang terkait dengan BSPS dan mintakan data mereka untuk kita, yaitu Pak Kabit dan kawan-kawan lakukan analisis. Perintah Pak Menteri yang belum bersertifikat dan layak menerima sertifikat, atau artinya itu miliknya, kemudian alas haknya jelas, tidak di atas tanah orang dan sebagainya, dia bisa kita berikan sertifikat, itu kita berikan sertifikat. Itu ya Pak Kabit ya? Iya, siap Ibu. Tolong ya. Siap. Iya, yang BSPS 2016 sampai 2024. Siap, kami sudah koordinasi, jadi selain 1465, kami koordinasi lagi dengan Disprakim itu untuk bahasa kami tahap keduanya. Itu lumayan banyak memang Bu, nanti kita identifikasi lagi. Ya, oke. Nah, itu bisa gini Pak Kabit, kalau Pak Kabit sudah dapat datanya, itu bisa menjadi benchmark karena rata-rata di Jawa Tengah sudah ada peta foto. Ya kan? Siap. Nah, itu bisa kita masukkan ke program KKN karena Juli Agustus KKN ada. Sehingga 1,5 bulan KKN melaksanakan tematik ini dengan anggaran yang bisa kita cover pakai ABT ini, itu bisa jalan, bisa selesai cepat. Ya, jadi nanti di tematiknya selain dia ngambil geotaggingnya, dia memastikan, dia juga mengumpulkan berkas. Jadi mahasiswa tuh diajarin ngumpulin berkasnya, kemudian baru dianalisa oleh kita. Sekaligus kita juga bisa meningkatkan K4, mengurangi K4, mendapatkan data wakaf dan sebagainya. Tapi menggunakan anggaran ABT.
Gitu ya, Pak Kabid. Nggih, Bu, siap. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan untuk Kabid Jawa Tengah ini juga didengar oleh Kabid Sumut, Kalbar, dan Jawa Barat. Jadi nggak ada pengulangan untuk kegiatan-kegiatan yang pertanyaan-pertanyaan yang sama ya. Oke, terima kasih Pak Kabid Jawa Tengah. Kita lanjut ya. Ini nggak ada lagi yang mau angkat tangan, raise hand, Kalbar, Jabar, sama Sumut. Terpaksa dipanggil. Kalau gitu dari Jabar, silakan yang mewakili Kanwil Jabar. Mana Pak Kabid 1, Kabid 2-nya? Boleh, nggak ada nih Bu Ana. Ini bidang PHP Jawa Barat ada. Mana lagi? Pak Kabidnya kemana ini Bu Ana? Bu, izin Bu. Ya, mana Pak Kabidnya? Pak Kabid lagi ada acara dengan Panitia Pengendalian itu Bu. Oke. Di Intercon semua. Oh, ya udah, berarti Pak Dadang aja ya. Bisa menjawab ya. Oke, mangga silakan. Iya Bu. Saya izin melaporkan Bu. Untuk Jawa Barat yang terkait yang 3 lokasi itu Bu, Subang, Majalengka, Sumedang, target 100, Subang target 30, posisi sekarang sudah pengumuman dan selesai pengumuman di tanggal 24 Juni Bu. Untuk Kabupaten Majalengka, berkas sudah, diukur sudah, menunggu PBT. Infonya hari ini PBT selesai Bu. Yang terkait Sumedang ini yang baru revisinya turun untuk kegiatan Lintor. Kalau penyuluhan ke lapangan sudah dilaksanakan, berkas juga sudah, tinggal mungkin menyesuaikan di anggaran di input di KKP untuk target Lintornya itu aja Bu, itu aja. Berarti udah nggak perlu minta tambahan anggaran dan sudah jalan karena sudah sudah pengukuran selesai, tinggal penerbitan Betul, Bu. sertifikat. Yang 100 bidang ya Bu, betul. Ya, perkiraan kapan selesai? Kalau yang Subang Majalengka, kemungkinan di bulan ini selesai Bu. Oke, Juni ya. Subang Majalengka Ya, Juni selesai. Kecuali Sumedang ini yang agak ini karena Lintor juga, pengumumannya juga 30 hari, mungkin agak mepet di Juli. Di akhir Juli atau awal Juli atau pertengahan Juli? Kemungkinan di pertengahan aja Bu, mungkin diusahakan gitu nanti teman-teman saya Bu. Oke, itu yang di mana? Subang, Majalengka sama? Sumedang yang Lintor. Karena Subang Majalengka kan melalui PTSL Bu. Ya, oke. Dia pokoknya awal Juli sama sama pertengahan Juli selesai ya. Kalau yang Subang Majalengka Juni ini udah selesai. Akhir Juni sama pertengahan Juli. Sorry, saya ralat. Siap, Ibu. Oke, berarti kita udah bisa dapat 2. Oke, ada masalah nggak di lapangan, Pak Dadang? Insya Allah sampai saat ini mungkin yang agak ini kan Sumedang Ibu. Kemarin sudah koordinasi bagus teman-teman kantor pertanahan dengan Balai Jawa 2-nya sudah langsung turun lapangan Bu, kayak semacam penyuluhan lah, sosialisasi terhadap lokasi yang akan dijadikan target itu Bu. Sementara ini belum ada selanjutnya Bu. Ya oke, berarti dapat tugas tambahan, jadi bukan hanya piloting tapi dilanjutkan. Nah Pak Dadang, ini karena piloting ini harusnya mendapat reward. Jadi Subang, Majalengka, Sumedang itu coba dicek ada peta foto apa enggak. Kalau udah lengkap peta fotonya, berarti bisa diusulkan untuk KKN tematik supaya dapat reward, supaya dapat penyelesaian untuk K4, wakaf, tapi menggunakan ABT, terutama untuk yang rumah ya, MBR rumah. Dihitung ya, dicek, dilaporkan ke Pak Agus Apriawan atau di sini diwakili Mas Indra. Sehingga kita akan kasih reward nih kalau teman-teman yang bisa menyelesaikan nih kantah-kantahnya supaya mendapatkan anggaran untuk ABT. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mas Dadang? Cukup Bu. Ya, Bu Direktur, setuju nggak kalau yang bisa menyelesaikan
apa namanya piloting ini dengan baik. Kita kasih reward untuk KKN tematik. Dengan catatan sudah ada peta foto. Setuju. Cuma setuju supaya petanya lengkap. Ya, Kasihan. ya, artinya yang mendapatkan kegiatan peta tematik, KKN tematik, mulai dari sekarang sudah koordinasikan dengan kampus-kampus terdekat. Kampus-kampus terdekat, ya, untuk mobilisasi orangnya. Ya, kalau teman-teman mau tahu bagaimana pekerjaan itu, boleh tanya ke kakak-kakak yang sudah lakukan tematik. Mereka pada kegirangan karena dapat bantuan penyelesaian persoalan kita, gitu ya. Jadi teman-teman semua nih 4 provinsi, kalau Jawa Tengah karena punya pengalaman tematik sekarang lagi berjalan dan semuanya menyatakan senang dengan kegiatan KKN tematik mahasiswa. Ya, benar ya Pak Kabid 2 Jawa Tengah. Rata-rata semuanya merasa terbantu diselesaikan persoalan kita di pemetaan. Nggih, Bu. Alhamdulillah lancar, Ya. sukses dan banyak apresiasinya. Oke, jadi udah mulai tuh Pak dicek Pak yang udah dapet peta fotonya bisa diusulkan untuk kegiatan KKN tematik ke Pak Adir Agus. Sudah Nggih, bisa sorry, Bu. dihitung. Ya, ini lumayan nih, tapi tetap harus menggunakan mahasiswa ya. Nggih. Mahasiswa, jadi benar-benar koordinasi dengan kampus terdekat. Siap. Oke, terima kasih Jawa Barat sudah clear ya. Pak Dadang tolong dilaporkan ke para kabitnya ya. Ibu. Oke, terima kasih. Sekarang ke Sumatera Utara. Sumut, siapa yang mewakili? Oh, Ibu Ana ada tamu. Selamat datang Pak Direktur. Pak Direktur. Sukses dan sehat selalu. Dadah, mantan dirjen. Wih, keren. Sukses dan sehat Portofolionya selalu. tuh ada mantan dirjen. Mantan dirjen 12 hari. Iya, tapi kan ada portofolionya. Ada ada paraf udah muncul sebagai PLT dirjen. Sehat selalu Pak Direktur. Ya, makasih Bu Sahli. Oke, dari Sumut siapa yang mewakili? Izin Bu Sahli dari Ya. Sumut mewakili Oke. dari bidang SP. Pak Kabitnya kemana? Izin Bu Sahli, Pak Kabit sedang rapim dengan Pak Kanwil yang baru. Jadi saya duduk untuk mewakili. Go, lanjut, silakan. Untuk kegiatan piloting lintor di Sumatera Utara kan berjumlah 50. Nah, terbagi menjadi DS 30 dan Medan 20. Deli Serdang melalui kegiatan lintor, sedangkan untuk yang Medan melalui kegiatan PTSL. Dapat kami laporkan Bu Sahli bahwa dari 30 yang di Deli Serdang sudah dilakukan pengukuran sebanyak 11. Begitu juga yang Medan dari 20 target sudah dilakukan pengukuran sebanyak 11 juga. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada penerima bantuan di Medan dan Deli Serdang. Saat ini memang pengukuran masih berjalan untuk memenuhi target 50. Namun dapat kami sampaikan Bu Sahli bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi teman-teman di Medan dan Deli Serdang, diantaranya beberapa surat yang belum dipecah, kemudian pemohon merantau atau pindah, kemudian ini yang agak kita juga agak heran sedikit begitu Bu Sahli, bahwa pemohon menolak untuk disertifikatkan begitu. Nah, beberapa kendala ini yang sehingga sampai dengan saat ini kami belum terpenuhi untuk pengukurannya begitu. Izin demikian dari Sumut melaporkan Bu Sahli. Iya, Mas, kan target Sumut kalau nggak salah banyak ya, yang data dari Pak Adit. Jadi untuk mencari 30 sama 20 di DS dan Medan mestinya nggak sulit.
Iya, siap Bu. Harusnya memang tidak sulit. Nah, kita juga sudah melakukan verifikasi langsung ke lapangan, Ibu. Dari hasil verifikasi itu, sebagian besar sudah bersertifikat begitu. Oke. Sehingga kita langsung keluarkan, kita fokus kepada untuk yang bidang belum bersertifikat gitu. Dan sebagian juga untuk yang di Deli Serdang ada yang masuk di dalam lahan ex HGU begitu Bu Sali. Oke. Berarti masih kurang 28 ya? Ya, Ini pengukuran juga belum selesai. Pengukuran selesainya kapan? jadwalkan hari Kamis ini untuk turun pengukurannya Bu Sali. Kita targetkan di minggu ini mudah-mudahan sudah selesai untuk kegiatan pengukurannya Bu Sali. PBT bisa terbit cepat? Depannya izin. Minggu depannya PBT terbit ya? Ya, Oke. siap. Berarti nanti PHPT udah langsung bekerja ya? Bisa dipastikan. Tapi yang untuk 22 ini, 11 di DS, 11 di Medan, lokasinya sudah tahu dan tidak ada persoalan. Sudah ada permohonan. Untuk pengukurannya sudah dilakukan pengukuran dan pengecekan dan pemohon juga bersedia. Oh, pengukuran lapangan sudah? Sudah. Oh, berarti tinggal penyelesaian peta bidang. Ya. Oh ya, oke. Dari PHPT ada yang wakili nggak di sini? Dari PHPT-nya ada yang wakili nggak? Ini berarti minggu depan kan sudah beralih ke PHPT kan? Iya, tapi harusnya izin Bu melalui rapat ini kita memang butuh penegasan dan dukungan dari teman-teman balai karena memang mereka di tim lapangnya memang mungkin ada sedikit kendala di dalam pengumpulan berkas dokumennya begitu Bu. Pak Kapus, nanti tolong dibantu di push Pak Kapus. Ya Bu, gimana Bu? Balai Sumatera Utara ya Bu? Iya, teman-teman di balai ada kesulitan di lapangan terkait komunikasi dengan pemohon. Terkait dengan komunikasi dengan peserta maksud saya. Kita biasa pemohon jadinya pemohon ngomongnya peserta. Jadi ini teman-teman di Sumut minggu ini selesai pengukuran Pak. PBT mereka akan hasilkan minggu ini. Tapi untuk proses sertifikasinya dibutuhkan persyaratan-persyaratan yang perlu dilengkapi yang dilampirkan oleh peserta. Nah, ini mohon bantuan dari teman-teman balai. Kalau di sini ada balai dari Sumut bisa bicara nanti Pak Kapus kita dengarkan dari balai apa kendala dia. Karena minggu depan itu panitia sudah turun. Ya, panitia sudah turun untuk 22 bidang. 11 di DS, 11 di Medan. Ya, untuk selebihnya yang 28 lagi, yang 28 itu tersebar di DS dan Medan, ini belum ketemu bidangnya. Yang ketemu pun orangnya nggak mau disertifikatin. Ketemu sertifikat sudah ada, ketemu orangnya nggak mau, ya. Nah, masih ada dicari yang belum ketemu. Nanti teman-teman dari ATR, BPN tetap terus di-push yang 28 sampai selesai disisir semua target yang sudah ada. Atau bisa juga begini Pak Kabit, teman-teman dari Sumut. Kan Pak, kita kan besok harus menyerahkan data dari yang 11 juta. Nah, boleh ambil dari data itu untuk di DS sama di Medan. Nanti kalau memang ketemu sama orang dengan spesifikasi, nanti kerjasama dengan orang balai. Kalau ketemu dengan orang dengan spesifikasi yang masuk dalam speknya PKP, sertifikatin duluan. Ya, tapi nanti balai menjadikan orang itu target untuk bedah rumah. Sehingga tidak ada mubazir. Ya, Pak Adit ya. Jadi bisa begitu karena kita masih butuh banyak.
Ya, jadi kalau data yang dikasih oleh Pak Adit, Pak PKP belum sudah habis, sudah dicek satu persatu udah habis. Untuk mencari 28, cari data yang dari Pak Agus, yang besok kita akan terima itu ya. Nah, ambil aja dari situ, Mas. Ambil dari situ, tapi dikoordinasikan dengan balai sehingga dia tidak mubazir. Tahun depan atau tahun ini pun dia bisa menjadi peserta dari PKP, gitu ya. Siap, izin menambahkan Ibu. Apa tuh, Mas? Jadi di Deli Serdang Bu, kemarin kan ada disampaikan oleh KTU Deli Serdang bahwa ada memang program sertifikasi bedah rumah dari pemerintah kabupatennya, itu yang jumlahnya 253 Ibu. Jadi kalau memang nanti target 30 di Deli Serdang terkendala, mungkin nanti bisa dipenuhi dari target lintornya Pemkab Deli Serdang. Seperti itu. Silakan. Ya, silakan diatur-atur aja. Yang penting targetnya itu adalah untuk MBR itu, untuk kegiatan BSPS-nya PKP. Ya. Dan kami kan butuh untuk melaporkan ke Pak Menteri sehingga kita bisa tahu perkiraan selesai kapan. Ya, kalau lihat dari teman-teman yang lain paling maksimal akhir Juli. Jadi teman-teman di Sumut harus bisa mengejar untuk paling lambat akhir Juli sudah juga selesai ya. Targetnya gitu. Kayaknya kita udah bisa fokus di akhir Juli bisa merencanakan penyerahan sertifikat untuk piloting ini di 2 kementerian karena udah dua kanwil di akhir Juli dan make sense lah untuk akhir Juli ini semuanya harusnya selesai. Apalagi di Sumut sudah ada 22 yang peta bidangnya terbit minggu ini. Sehingga minggu depan tambah 30 hari masih cukup untuk akhir Juli selesai. Ya, asalkan dari balai kooperatif nih, ada nggak dari balai Sumut yang mengikuti di sini Pak Adit? Dari target dari 14 sudah Belum kelihatan Ibu, izin. Belum ada ya. BP3KP balai itu ya. BP3KP dari Sumut nih nggak ada yang wakili ya kelihatannya ya. Oh iya. Siapa biasanya dihubungi? Mas, siapa Wahyu ya nih? Ya, siap. Pak Yohan, kami berkoordinasi dengan Pak Yohan. Pak Yohan betul. Pak Yohan, tapi ini nggak ikut ya beliau ya? Jadi nggak ada. Juga Oke, nanti dikoordinasikan ya Mas. Ya. Akhir Juli itu udah harus kita rencanakan untuk penyerahan sertifikat simbolisnya. Kalau lihat di sini. Izin Bu Sahli melaporkan kalau laporan kami Bu yang dari Sumatera Utara itu kan di Kota Medan ada 20 unit dan di Deli Serdang ada 30 unit. Terus untuk yang di Kota Medan itu 10 unit telah dilakukan pengukuran. Dan sedang melakukan proses pemberkasan. Terus 10 unit sisanya itu akan dilakukan pengukuran pada hari Kamis 4 Juni. Nanti kami update lagi Bu. Hasil pengukuran itu seperti apa. Jadi dari Kota Medan. Sedangkan yang dari Deli Serdang itu sedang dilakukan proses pengumpulan data-data administrasi atau berkasnya. Dan sama akan dilakukan pengukuran pada 4 Juni lagi. 4 Juni. Nah, nanti kami update minta laporan dari balai di sana terkait dengan proses yang di 4 Juni apa sudah sampai di mana? Iya, Pak Kapus tadi udah dilaporkan sama Mas Wahyu. Untuk di Deli Serdang 11, di Medan 11, jadi total 22 itu sudah selesai pengukurannya. Dan minggu ini terbit peta bidang. Tapi kekurangan lainnya yaitu 19 di DS dan 9 di Medan itu masih terkendala mereka. Terkendalanya terkait dengan pemohonnya menolak, terus kemudian yang diherankan tuh kok pemohonnya menolak, terus kemudian sudah bersertifikat dari data yang ada, yang data keseluruhan itu udah sebagian besar sertifikat. Nah, ada juga yang belum dapat mereka verifikasi karena masih mungkin tadi tuh salah satunya Sherlock-nya tuh
bingung dia apa yang kiri atau yang kanan rumahnya. Nah, itu juga masih ada kendala itu. Ini yang ada dua hal yang dibutuhkan dari teman-teman balai untuk membantu hal ini, yaitu pertama, untuk yang sudah selesai pengukuran, yang 22 itu percepatan pengumpulan data. Terus kemudian yang 28 lagi untuk target yang belum dapat untuk diukur ini, nah ini yang harus sama-sama carinya. Gitu. Kalau tadi saya mengarahkan untuk Mas Wahyu itu, kan dari data 11 juta yang dikasih oleh Pak Agus, itu mereka harus melakukan analisis dan menyampaikan besok ke kami, ya, supaya untuk menjadi target. Nah, dari situ, kalau memang memenuhi speknya PKP, misalnya ya dia MBR dan sebagainya, dan dikoordinasikan dengan balai, iya ini bisa menjadi target. Nah, itu dilakukan pengukuran duluan, dilakukan sertifikasi duluan. Baru nanti kita kasih data itu sertifikat, orang ini udah ada sertifikatnya, silakan dikasih project untuk pembangunannya. Nah, seperti itu Pak. Itu tadi arahan saya ke teman-teman Sumut. Jadi mana yang bisa cepat itu yang harus kita lakukan. Dan Pak Adi tolong disampaikan ke teman-teman balai, kalau lihat dari tiga provinsi ini yang sudah melaporkan, saya bisa lihat bahwa akhir Juli itu kita sudah bisa terbit sertifikat. Akhir Juli. Sehingga kita sudah bisa, nanti kita akan oper ke teman-teman humas di kami, dan mungkin dari PKP juga humas atau siapa yang menghandle kegiatan menteri, itu untuk mengkomunikasikan jadwal menteri untuk penyerahan sertifikat simbolisnya. Ya, kalau saya lihat itu. Jadi tolong disampaikan ke 4 provinsi untuk lebih fokus lagi, karena di akhir Juli lah kita akan laksanakan seremoni untuk piloting ini. Gitu Pak Kapus. Baik. Ibu Jadi izin tolong saya meninggalkan sedikit Bu, dipanggil Pak Sekjen sebentar. ya, oke, silakan. Baik, makasih Bu. Ya, tapi ada wakilnya ya, ada Mbak Nurul. Nggak ada. Ada Bu, nanti Tolong saya ada minta wakilnya dong. hadir. Ya, tolong ada wakilnya supaya nyambung. Baik. Ya, oke, thank you. Oh, ini ada Pak Enggar kok. Bukan deh, Enggar kita deh, pusdatin kami. Belum ada, Bapak tolong ada yang ngikutin ya. Oke. Sekarang kita ke Kalbar ya. Yang wakili siapa ya Kalbar ya? Ya, Ada Bu, penetapan hak. Silakan. izin melaporkan di Kalimantan Barat. Pak Kabit yang baru, Pak Ya, Kabar, Bu. Pak Kabit. Saya masih belajar, Bu. Belajar. Dan izin Bu Sali melaporkan untuk pilot project di Kalimantan Barat. Kita ada 50 dari 2 kabupaten, Kuburaya sama Mempawah. Kita sudah identifikasi untuk di Mempawah ini ada beberapa kendala dari bidang-bidang yang ditargetkan. Itu ada masuk di dalam kawasan 2 bidang, dari target 25 di Mempawah itu 2 di dalam kawasan, 1 di dalam TV, ada juga satu di lahan baku sawah, kemudian ada 2 bidang juga itu sudah terbit NIB tapi mungkin masih hasil delineasi, jadi kita harus tindak lanjuti ke lapangan kembali. Kemudian ada 7 bidang itu sudah terdaftar. Yang 1 bidang ini ke tanah pertanian, tanaman pangan, sementara ini kan untuk pembangunan rumah. Jadi mungkin potensi ini baru kita 11, nanti mungkin akan kita cari lagi bidang mungkin itu, mungkin izin Pak Kapus, mungkin kita akan memperkuat lagi koordinasi dengan balai. Kemudian untuk di Kuburaya itu kita baru terdapat 19 bidang, sudah dilakukan pencarian potensi 19 bidang. Kemudian untuk pemberkasan ini masih sedang berjalan. Kemudian untuk di Mempawah kita minggu ini sedang persiapan pengukuran. Insya Allah mungkin minggu depan Bu sudah melaksanakan kegiatan. Sekalian cek lokasi apakah itu masih ada bisa diproses tindak lanjut. Izin Bu. Pak Kabit, terima kasih. Tapi ini kemunduran ini. Masa Kalbar mundur? Siap Bu, saya masih baru izin. Enggak, coba datanya tadi. Loh, ini kan orang lama semua, Mas Arta dan teman-teman ini kan orang lama. Itu Nggak Bu. ada alasan Pak Kabitnya baru. Ya. Artinya, ini balai juga ada nggak balai dari Kalbar? Masa ini masih potensi?
Bu Ana, Pak SPPR siapa tadi? Mas Indra, ini tolong dicek masa potensi sementara yang lain udah bicara selesai loh akhir Juli. Budir, masa baru potensi, baru mau ngukur, kapan kelarnya? Ini Waduh. Kabit PHP-nya mana ya? Marahin dulu, Bu. Siap, izin, maaf saya lupa informasikan Pak Kanwil dengan Pak Kabit PHP mendampingi Pak Kanwil ada rapat rapat karena DPR di Gubernur, izin. Pak Kabit, ini yang saya tahu sih awalnya nih, Kalbar itu malah sudah hampir selesai kok tiba-tiba jadi potensi ya. Iya. Gimana ini? Saya juga bingung ini. Ngukur aja belum. Ini belum ngukur ya, Pak? Ngukur aja belum, baru minggu depan direncanakan. Waduh. Kalau bisa jawab saya lempar. Saya mantan Kalbar, malu ini. Iya, di mana ini ya? Buka Kanwil Kalbar. Izin Bu, mungkin di Kantah ada yang ikut juga Bu. Coba Mana yang ikut Mempawah sama Kuburaya coba. Kita proses. Kumaha Barusan saya konfirmasi ke kasih pengukurannya Pak. Bu, dua-duanya belum ada PBT juga. Gimana ya? Orang sudah bicara mau selesai. Gimana ini? Coba kasih duanya sama kasih satunya. Mempawah sama Kuburaya masuk nggak? Izin Bu, Ya. izin Bu, saya dari Mempawah Bu, izin Bu. Kebetulan Kasihnya mana Mas? Kakak nama kasihnya mana? Pak Kakan sama Pak Kasih lagi ini Bu, lagi rapat sama Ombudsman Bu. Kebetulan hari ini ada rapat juga jam 9. Oke, kamu bisa jawab. Coba saya bantu jelasin Bu ya. Jadi untuk Mempawah itu kemarin memang kita sudah analisa terkait pertemuan yang sebelum tanggal 18 itu Bu. Nah itu kita ada dapat 25 bidang. Nah cuman dari teman-teman PKP kemarin informasinya ke kita bahwa titik koordinat yang disampaikan itu tidak sesuai Bu. Jadi setelah hasil tanggal 18 yang pertemuan kemarin itu kita analisa lagi. Dari hasil 25 itu ternyata hanya 11 bidang yang memang clean and clear seperti itu. Untuk pengajuan pengukuran kita rencanakan untuk minggu depan Bu. Dari Kantah dan PKP seperti itu Bu. Itu di luar lokasi PTSL. Iya Bu, di luar lokasi PTSL Bu. Kenapa minggu depan ukurnya? Kenapa nggak sekarang? Izin Bu, saya sih sudah informasikan untuk dari Kementerian PKP kemarin mintanya Senin Bu, Senin minggu depan. Cuman dari teman-teman Kantah nih masih menyesuaikan jadwalnya Bu. Nanti coba saya informasikan kalau memang bisa eksekusi langsung, kita coba turunkan tim Bu. Terima kasih Bu. Pak Kabit gimana nih? Ya Bu. Waduh, malah kenapa Kalbar kayak begini, Pak Kabit. Dilaporkan Pak Kakanwilnya ya, nanti saya telepon Pak Kakanwilnya. Siap Bu, nanti kami laporkan, nanti kami. Di saat seluruhnya sudah menyatakan Juli akan selesai, kenapa Kalbar begini? Aduh. Bu Direktur, Pak Direktur tolong ya. Ini mengecewakan ini. Balai ada nggak yang hadir dari Kalbar? Kalau Kantah Kuburaya siapa yang wakili? Izin Ibu. Izin Ibu ada. Pak Kakannya di mana Mas? Ya Ibu. Izin Ibu. Oh, Mbak Eriska. Izin Bu. Saya mewakili Mbak Eriska Bu. Ya, gimana Mas? Untuk klarifikasinya sebenarnya untuk klaster Kabupaten Kuburaya itu kita melakukan paralel Bu, langsung jadi dari Kuburaya itu melaksanakan pengukuran dan pemberkasan secara bersamaan. Jadi kita sudah membagi dua tahap. Tahap pertama itu kita sudah melakukan pengukuran sebanyak 19 bidang. Awalnya 23 bidang dengan ditemukan 2 bidang yang masih bermasalah dengan patok dengan tetangga dan 1 bidang tanah yang ternyata
sudah memiliki SHM pada tahun 1986. Jadi tidak terdeteksi pada Kanta Kuburaya. Kemudian nanti kita sudah melaksanakan sosialisasi dan pematokan pada tahap kedua, Bu, di Kuburaya itu di tanggal 9 dan 10 Juni ini. Jadi ada 6 data baru untuk pengukuran dan kita sudah mendapatkan jadwal pada Samakanta Kuburaya pada tanggal 15 Juni 2026 untuk melakukan pematokan, Bu. Pematokan dan ini Bu, maaf. Maksudnya pengukuran, Bu. Dari Kuburaya itu sudah mendapatkan jadwal dari Pak Alwi yaitu pada tanggal 15 Juni 2026 untuk klaster Mempawah. Itu kita kemarin udah koordinasi dengan pihak Kantah pada tanggal 8. Sebelumnya kami sudah memberikan data pada pihak Kabupaten Kantah Mempawah itu pada tanggal 25 Juni dan 25 Mei dan di feedback balik pada tanggal 8 Juni. Feedback balik dari data Kantah Mempawah terdapat 11 data yang bisa dipotensi untuk melanjutkan pemberkasan dan pengukuran. Karena data lainnya itu terindikasi masih masuk dalam potensi hutan lindung, hutan produksi dan lain-lainnya, Bu. Jadi kami juga masih menunggu jadwal dari pihak Kanta Mempawah untuk melakukan paralel karena kami dijadwalkan besok pada tanggal 11 Juni ini akan melakukan sosialisasi pemasangan patok dan pemberkasan secara paralel di 2 desa Jongkat dan Segedong, Ibu. Dan kami masih menunggu koordinasi dari Pak Rifki sebagai koordinasi antara Balai dan Kanta Mempawah untuk melakukan pengukuran, Bu. Jadi besok kami sudah koordinasi ke pihak PP untuk hari ini via WA. Karena kebetulan tim kami tidak banyak di balai, jadi kami paralelnya cukup makan waktu panjang karena memang kami cuma empat orang dan kami membagi dalam 2 tim paralel untuk Mempawah dan Kuburaya. Makanya sedikit terhambat pada jarak sebenarnya, Ibu, kalau untuk Mempawah ya. Tapi kami usahakan untuk minggu depan itu pelaksanaan Mempawah itu sudah hampir sama seperti Kanta Kuburaya, Ibu. Izin, Ibu, tapi untuk milestone untuk akhir Julinya kami sudah koordinasi dengan pihak Kuburaya, dengan Pak Tama. Kami akan mengajukan CPCL-nya. Memang kebetulan kami belum bisa mengajukan CPCL untuk hari ini karena kebetulan kami sedang kedatangan Inspektorat Jenderal, Ibu. Jadi eselon kami masih belum bisa untuk tanda tangan CPCL-nya. Kemungkinan memang nanti sore akan bisa ditandatangani. Dan kami juga sudah mempersiapkan BA untuk Kantah Pontianak karena memang kemarin itu ada pengecualian untuk Kantah Pontianak, penyelesaian untuk BA-nya karena tidak bisa lanjut. Kemudian nanti kalau memang di Mempawah kami sudah sepakat, jika memang tidak dapat ada lagi potensi dari 14 sisa, itu kami akan menyelesaikan dengan BA, Ibu, bahwa memang Mempawah tidak bisa melaksanakan sebanyak 25 data. Cuma hanya bisa 11. Itu aja, Ibu, kalau dari balai, Ibu ya. Sorry, maaf izin, Ibu. Ya, Mas apa namanya nih? Tulisannya Risang, Risang. Risang. Oh ya, Mas Risang. Jadi nanti tolong dicari untuk penggantinya Mempawah kalau memang udah maksimal 11. Ya kan? Nah, terus kemudian untuk Kuburaya tadi clear ya, 25 dapat ya? Izin, Ibu, insya Allah bisa minggu depan kita bisa memastikan clear and clean, Bu. Karena untuk pengukuran itu pada hari Senin nanti, Bu. Tapi yang untuk clear dan clean-nya itu sudah pasti 19 karena sudah melakukan pemberkasan dan pematokan. Tinggal nanti kita pemberian berkasnya ke pihak Kantanya, Bu, untuk secara paralel, Ibu. Ya, apa namanya? Ini kan tadi coba Pak Kabit share lagi kegiatan ininya datanya. Coba di-share. Mas Risang, kita lihat ya data yang di-share. Izin, Bu, lagi. Internet? Ya, baru masuk, Pak.
Itu Bu, siap. Nah, Mas Risang, jadi untuk Mempawah yang sudah clear and clean, ini posisinya mengukur minggu depan. Minggu depan Bu. Izin Ibu, kami masih belum dapat konfirmasi dari Kantor Mempawah. Suaranya kecil Mas Risang. Izin Ibu, kami masih Ya. dapat konfirmasi dari Kantor Mempawah, mungkin bisa langsung untuk Masih pengukuran, Pak, Bu. izin. Sudah terkonfirmasi kekasihnya minggu ini dia sedang persiapan, minggu depan mau ke lapangan katanya Pak. Mungkin tinggal dikuatkan aja dan koordinasinya Pak. Nanti kalau ada apa-apa info ke kami Pak. Siap. Ini Pak Kabit yang ngomong barusan. Iya Pak, iya Bu siap. Oh ya, oke. Pak Kabit ini dikawal. Ya, ini mengecewakan banget ini. Ini dikawal, pengukurannya dipercepat. Ya, usahakan 11 bidang ini Juli sudah selesai, akhir Juli selesai. Ya. Siap Bu. Nah, dari PHP Kalbar siapa yang wakili tadi? Siapa yang wakili Pak dari PHP Kalbar? Siap, Bu. Nah, ini pasti, oh kamu dalam ruangan itu. Ini pastikan untuk yang Mempawah, ya Mas Rifki juga, 11 ini pada saat ngukur, panitia A juga turun. Baik, Bu. Jadi nggak 2 kali kerja, waktu kalian nggak banyak. Ya, dan pastikan 11 bidang ini bisa selesai, kan 30 hari pengumuman. Sekarang masih tanggal berapa? Masih ada waktu. Paling lambat akhir Juli, ini bersama-sama bisa kita serahkan. Untuk sisanya, Pak Kabit, tolong dikoordinasikan. Untuk Mempawah, data dari 11 juta yang besok harus kalian serahkan, itu banyak sekali. Masih banyak data-datanya. Mencari 25 nggak dapat, cuma dapat 11, itu nggak nyari namanya. Oke? Pak Kabit? Siap Bu. Ya, tolong ya. Terus kemudian untuk Kuburaya dari 25 baru tadi Pak Risang bilang udah 25 atau baru 19? Izin Ibu. Mana dari Kuburaya? Mas Deris. 19 Ada Bu, berapa? Siap, Bu. Izin Ibu, ada 19 Bu yang sudah kami lakukan pengukuran Bu. Kami tadi udah koordinasi juga kan. Untuk sisanya mungkin minggu depan udah kami jadwalkan Bu. Izin Jadwalkan apa? Selesai atau baru ngukur? pengukuran Bu. Minggu Yang depan baru tambahan ngukur. itu Bu. Oh, Yang tambahan. 6 itu Bu, yang 6 Bu. Oh, Ya, yang 6. yang 6 Yang 19 tambahan. udah Ya. jadi Mas PBT-nya? Berkat itu kami lagi menunggu itu Bu, menunggu pemberkasan. Dan itu CPCL mungkin itu Bu. Bukan, yang 19 sudah kalian ukur? Bu, sudah bukan penggambar sudah Bu. Ya, tinggal Iya. kami tinggal melengkapi berkas, kita majukan di aplikasi mungkin udah bisa Bu. Ini selesai, pertanyaannya adalah selesai PBT kapan? Kami usahakan secepatnya sih Bu. Kalau misalkan ada pemberkasan lengkap, segera lengkap, kami sudah kami selesai Bu. Pemberkasan kan nanti di PBT itu? Betul Bu. Nanti di permohonan. Iya, PBT kan bisa terbit duluan tuh. Pak Kabit, ini dimonitor ya. Yang 6 baru minggu depan ngukur ya, Mas Deris? Betul. Yang 6 minggu depan ngukur. Berarti Betul. bidangnya sudah ada ya? Sudah ada Bu. Ya, oke. Dari Bu, PHP mumpung Jum, Bu, izin Bu. Pak Deris, ini yang 6 ini izin saya konfirmasi pastikan di sini. Yang 6 ini sudah ada belum? Minggu depan udah ngukur kok. Izin saya bantu jawab Bapak. Yang 6 ini termasuk 2 yang bermasalah pada data 23 awal itu, yang bermasalah pada patok dengan tetangganya. Dan penambahan sisanya itu adalah kesepakatan dari K3 dari K3 kemarin. Nggak apa-apa, dari mana aja nggak apa-apa. Yang penting dia peserta BSPS. Siap Ibu. Itu iya. Kalau yang 6 udah siap datanya. Berarti kalau ada K3 udah tambah 2 lagi dong. 19 plus 2 dong Pak Kabit. Yang PBT-nya sudah harus selesai minggu ini. Siap. Ya.
Dari PHP-nya Kuburaya mana? PHP Kuburaya? Ada nggak PHP Kuburaya? Siap Ibu, HP Kuburaya. Mukanya nggak kelihatan, Mas. Siapa sih yang wakili? Tama Bu. Oh, Mas. Ya, siap Ibu. Ya, koordinasi dengan balai supaya pemberkasannya bisa setelah peta bidang. Jadi nggak usah nunggu peta bidang jadi nih, karena ini udah pasti kok, ada project. Iya Bu. Ya. Udah Bu, udah kita minta dokumennya kemarin, baru terakhir koordinasi kita minta secepatnya. Ya, Mas Risang tolong ya. Izin Bu, dokumennya sudah dengan saya Bu. Ini kami sedang menjadwalkan untuk ke Kantai Bu. Ayo. Udah Bu. Emang Mas Risang tinggalnya di mana? Kami masih ini Bu, izin Bu. Mungkin siang ini kami langsung koordinasi dengan Pak Tama karena kebetulan iya. Kami kan masih masuk izin Ibu hari ini. Ya, oke. Sore nggak apa-apa sore. Yang penting berkasnya hari ini selesai. Pak Kabit, besok-besok kalau bikin laporan, cross check dulu ya. Bikin sport jantung aja saya sama Bu Ana ini. Pak Kabit ini. Bikin laporan Tapi jangan. kan bener Bu, ini belum ada PBT yang jadi kan? Nggak bohong. Nah, tapi bukan potensi sementara. Bahasa potensi sementara. Oh, dia udah ngukur, PBT udah jadi. Kamu bilang belum ngukur. Besok-besok yang bener ya, koordinasikan dulu ya. Bikin sport jantung aja. Oke, Bu Direktur. Ini yang belum aman tinggal Mempawah. Untuk Kuburaya yang 6 plus yang 2 udah masuk, ada K3. Jadi 21 ini bahasanya yang bisa jadi sertifikat cepat. Yang 4 baru mau ngukur ya, Mas Deris. Siap Bu. Benar kan begitu? Betul Bu. Oke. Ini terekam loh ya. Ya, Bu Baik. Direktur. Tinggal kita monitor yang Mempawah. Mempawah tadi siapa Mempawah? Pak Kabit, Mempawah ini harus di-push. Karena masih 14 yang belum. Sementara dia punya potensi bidang itu banyak. Ya. Izin Bu Sahli. Ya. Jadi kalau yang Mempawah ini harusnya ada waktu time-nya gitu loh Bu. Kalau memang 11 nggak bisa nyari lagi, kalau target kita harus 50 ya cari tempat yang lain gitu. Karena kalau nunggu sampai kapan nih? Ya, nanti Ibu komunikasikan dengan kabitnya, nanti tinggal diinfokan di grup. Ini nggak ada kabitnya, Bu. Kabit 1 nggak bisa jawab. Bikin laporan aja begini. Enggak, maksudnya ke PKP-nya gitu loh. Ini PKP-nya kan ada. Iya, Mbak Eriska. Mbak Eriska, yang Mempawah, sisa 14, ini bidangnya di mana tolong dicari. Supaya teman-teman bisa lakukan tindak lanjut pengukuran dan pemberkasan, penetapan haknya. Halo, dari PKP-nya mana ya? Tadi yang dari dinas. Ini ada Mbak Eriskanya dari Balai, Bu Ana. Oh iya. Pak, Bapak ya? Pak Eriska ya? Mbak? Ya, Ibu. Oh iya, Bu. Ini yang Mempawah. Kan ini 11 ya, tadi yang ada berkas, ada bidangnya. Maksudnya kalau misalnya kita masih target kita ini 50, berarti kan harusnya 25. Ini dari kemarin harusnya kalau misalnya memang hanya 11, ya dinyari di daerah lain gitu. Jadi target 50 itu yang kita pegang. Bu Sali, yang target 50 itu yang kita pegang ya? Iya. Ya, nah daerahnya berarti boleh berubah, Bu. Jadi jangan ditunggu sampai nanti akhir Juli tetap 11 nggak nambah-nambah terus nyari di Mempawah kalau memang tidak memenuhi syarat untuk pensertifikatan. Bisa dicari di daerah lain sebagai penggantinya gitu. Jadi kami juga di Kanta atau Kanwil tidak menunggu. Baik, Ibu. Kedengar. Begitu, Bu Sahli. Ya, Mbak Eriska ya. Bisa ditanggapi Mbak Eriska? Iya, Ibu. Bisa. Untuk yang 11 Mempawah, kan kemarin kami dari BSPS 2025 di Mempawah itu sekitar 170-an Ibu. Nah, semua itu sudah kami bersama
Kanta Mempawah udah ditelaah, didapatin yang 11 ini yang clean. Udah keras Bu, nggak kurang nggak kedengeran. Suaranya kurang Izin Ibu, jelas. apa terdengar? Ya, oke. Nah, yang data kami BSPS 2025 di Mempawah itu ada sekitar 170-an. Nah, 11 inilah hasil clean kami di Mempawah Ibu. Terus dari tadi dari Ibu Direktur ya, untuk kalau memang 11 ini aja yang ada itu bisa kami lakukan pergeseran di daerah lain gitu ya Bu ya. Ibu. Kayaknya suaranya nggak kedengar. Gimana Mbak Eriska diulang? Iya Ibu. Halo. Gimana? Tadi pertanyaan Bu Ana kan, kalau di Mempawah nggak bisa lagi, mungkin sudah maksimal, teman-teman dari balai itu boleh pindah lokasi, yang penting Kalimantan Barat 50 terpenuhi. Kalau untuk Kuburaya kan tadi clear, terpenuhi. Ya, ini baru piloting, padahal semuanya harus diselesaikan keseluruhan kan. Untuk di target 2026 tuh banyak sekali, 1 juta bidang. Ini baru piloting. Nah, jadi teman-teman di BPN juga harus siap dengan 1 juta bidang. Gitu Mbak Eriska, kalau misalnya Mempawah tidak terpenuhi, balai menunjuk daerah mana lagi. Nah, itu harus dicepetin. Silahkan Mbak Eriska ditanggapi Bu Direktur. Baik Ibu. Baik, apa suara saya terdengar? Dengar. Nah, untuk berarti nanti selain yang 2 kabupaten ini bisa dilakukan pergeseran lagi ya Bu untuk pemenuhan 50-nya. Ya, bisa aja. Karena Baik, kan Ibu. kita kan se-Indonesia, Mbak. Ini cuma piloting aja. Nanti kami koordinasikan ke internal kami balai, terus nanti kami koordinasikan ke BPN Kalbar lagi ya Ibu ya. Ya, tapi nantinya hari ini ya Mbak. Baik, bukan Ibu. minggu depan, ya. Jadi Ya, pada Ibu. saat kita update progres minggu depan, ini udah nggak menjadi persoalan. Ya, minggu Baik, depan Ibu. itu kita udah bicara sudah serbit berapa, karena minggu depan itu belum ya, akhir Juni nanti. Sudah tidak ada lagi kita bicara persoalan ini udah harus teratasi, ya. Jadi minggu depan kita akan ketemu lagi untuk progres di mana masalahnya apa, gitu ya. Oke. Baik, Ibu. Saya harapkan ini semua Pak Kabid, tolong dikoordinasikan, dilaporkan ke Pak Kakanwil untuk akhir Juli itu kita akan lakukan seremoninya. Kanwil lain bisa, masa Kalbar nggak bisa. Jadi nggak ada excuse untuk Kalbar, Sumut mengikut ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Begitu ya Bu Direktur Ana ya? Siap Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan di Kalbar, Pak Kabid? Besok-besok jangan bikin shock ya. Cukup Bu, terima kasih. Ya, Nanti jangan bikin ya, Bu, shock. nanti kami sampaikan ke Pak. Koordinasikan Nanti dulu. dengan Pak. Ya, koordinasikan dulu, baru laporkan. Oke ya, baik. Teman-teman semua. Siap Ibu. Bu Direktur, ada yang masih mau disampaikan? Cukup Bu, cukup. Cukup ya? Oke. Bu Sahli izin Bu. Ya, apa? Dadang Bu. Oh iya, Pak Dadang, kumaha? Bu, itu saya cek di ini untuk yang Lintor itu di aplikasinya belum tercreate itu rumahnya Bu, Lintor sertifikasi PKP kegiatan itunya ke Pusdatin. Oh, ada Pusdatin yang wakili nggak di sini ya? Ntar dulu. Bu Ana udah dikoordinasikan belum ya, Bu Dir? Harusnya kalau ada bisa langsung Bu. Ini Pusdatin harusnya kita undang ya. Berarti kalau yang tambahan Undang kok. Mana? Iya, enggak Ya, ada. Diundang ya, di undangan ya. Pak Karoren nggak ngundang ya? Tadi Enggar kan? Oh iya, ada Enggar loh. Tadi Pusdatin mana? Enggar ada? Mana Enggar? Enggar, Mas Enggar. Siap Ibu Sahli, siap Ibu. Mohon maaf sambil di jalan ini Ibu. Ya, ya, Mas Enggar. Ternyata Lintor untuk PKP belum ada rumahnya.
Betul Ibu. Jadi perlu kami laporkan Bu, untuk penambahan kegiatan lintor yang terakhir itu adalah requestnya untuk yang bencana Bu, yang pasca bencana. Tadi pagi kami coba rekap untuk opsi lintor, kegiatannya itu ada 11 kegiatan Bu. Mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, nelayan tangkap, nelayan budidaya, kemudian pertanian ketahanan pangan, petani sawit rakyat, rehabilitasi, SMS, sertifikat masuk swadaya, dan seterusnya. Intinya opsi untuk kegiatan rumahan ini secara rinci belum tersebut di salah satu program ini Ibu. Nah, ini mohon arahan nanti dari Dirjen Teknis Bu ya. Mungkin Kalau yang MBR kan bisa toh? Ini kan MBR. Bu Ana, apa perlu lagi? kalau misalkan memang bisa masuk ke kriteria MBR, berarti rumahnya sudah ada Bu. Namun untuk opsi ketika di penlog PTSL sebenarnya tidak ada isu Ibu, karena memang tetap bisa diproses melalui PTSL. Namun catatannya memang desa tersebut masuk dalam penlog PTSL. Betul. Izin Bu, ada Pak Kabit. Siap Ibu. Ya, jadi Pak Kabit, tolong ya habis ini diskusikan dengan Bu Ana supaya hari ini sudah bisa entry. Ya, Ya. izin Bu. Sebenarnya kalau dia memang PTSL yuridis itu kan memang dia open banlog. Jadi apalagi untuk teman-teman yang mempunyai targetnya di kota lengkap itu udah langsung bisa dari K3 diberkaskan SHAT aja langsung itu bisa. Nah, kendalanya kalau misalnya dia harus masuk ke lintor itu penganggarannya harus dua. Itu fisik dan yuridis. Tidak bisa untuk lintor itu yuridis saja. Sedangkan untuk yang PTSL itu bisa yuridis saja. Jadi kalau ketika dia sudah mempunyai NIB, sudah punya persilnya, bisa langsung diproses SHAT di aplikasi PTSL yuridis Ibu. Izin. Ya, oke. Yang pasti kegiatan ini mau hanya SHAT atau SHAT dan PBT udah berjalan. Bisa menggunakan anggaran PTSL kalau memang dia masuk penlog. Jadi tidak muncul MBR-nya. Ya udah PTSL saja kan, tapi nanti dia dihitung di capaian. Terus kalau dia tidak ada di PTSL, dia masuk lintor. Tadi disampaikan sama Mas Enggar, atributnya lintor salah satunya ada MBR. Apakah MBR itu Bu Ana bisa kita kategorikan sama dengan kegiatan ini? Atau Bu Direktur mau membuat klasifikasi kegiatan tersendiri? Itu pertanyaannya. Karena teman-teman itu rumahnya. Supaya hari ini ngentri. Kalau nggak capai. Akhir Juli kita bisa selesai. Begitu. Ya Bu Direktur, nanti dikoordinasikan ya dengan Pusdatin. Ya, betul Bu. Tambah lagi Bu, untuk yang PTSL yuridis itu dia konsepnya open penlog. Jadi teman-teman tidak perlu memenlogkan, tidak perlu ini harus masuk ke penlog fisik itu nggak perlu. Tapi semua di seluruh satuan kerja yang memiliki program itu, kalau dia sudah ada bidang tanahnya dari rutin dari PTSL sebelumnya atau kegiatan apapun sebelumnya, itu bisa langsung proses ke SHAT tanpa harus memenlogkan. Oke, ini informasi keren. Mas Enggar, lagi aku baca Enggar. Mas Kabit, nanti kita akan sosialisasikan ke seluruh Kanwil Kanta setelah mereka kirim data. Ya Pak Karoren, setelah mereka kirim data dari Kanta, dari Satker, kita lakukan sosialisasi kembali bahwa target kita untuk kegiatan sertifikasi ini jumlahnya berapa. Nah, di situ Pak Karoren, kita minta Pusdatin paparan. Ya, termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Kabit. Ya, Mas Irfan. Jadi, tolong segera siapkan bahan, walaupun mungkin udah ada di Juknis, tapi bahan sosialisasi, supaya teman-teman nggak bertanya lagi. Kalau dia udah ada SHT-nya, tindakannya begini. Kalau dia udah ada K3 atau PBT-nya tindakannya begini. Kalau belum ada sama sekali masuk PTSL tindakannya begini. Kalau dia tidak di lokasi PTSL tapi sudah ada K3 begini. Nah itu semuanya
dibuat penjelasan satu persatu secara rinci sehingga teman-teman tidak bertanya lagi. Ya. Gitu ya Mas Irfan ya. Nah, tapi kembali lagi Makasih, Bu. pertanyaannya Pak Dadang. Ini harus dikomunikasikan dan harus tuntas hari ini, Mas Kabit, Mas Irfan. Tadi pertanyaannya dari Mas Enggar bilang sudah ada MBR, itemsnya di Lintor sudah ada MBR. Apakah MBR ini dikonotasikan atau diasumsikan atau disamakan, dianalogkan dengan kegiatan kita sekarang? Kalau misalnya sama, berarti tidak perlu buat rumah baru. Tapi kalau menurut Bu Ana harus rumah baru, monggo dikomunikasikan. Tapi harus hari ini rumah baru itu udah terbit dan kita kirim ke teman-teman Kantah. Ya, begitu ya, Bu Direktur? Bu Direktur mental nih kali. Ada tadi. Lintor ada apa aja? Tadi Mas Enggar tadi udah nyebutin tuh, salah satu MBR. Atau mungkin saya sampaikan lagi Bu ya. Jadi opsi saat ini di aplikasi yang ada itu MBR, kemudian ada nelayan tangkap, nelayan budidaya, kemudian pertanian ketahanan pangan, petani sawit rakyat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ini yang terakhir yang ditambahkan. Kemudian sertifikat massal swadaya SMS, sertifikasi massal swadaya sporadik, sertifikasi rumah ibadah atau fasilitas keagamaan, transmigrasi hak milik, dan yang terakhir UKF. Ada 11 pilihan opsi kegiatan. Ya. Sebetulnya bisa masuk MBR atau tadi sertifikasi swadaya sporadik. Swadaya dari instansi pemerintah ya, APBD ya. Ya, bisa masuk MBR, Mas. Mungkin diinin, Bu. Apa namanya? Ada apa ya? Mau dinota dinaskan. MBR garis miring, itu bisa nggak? MBR garis miring. Nanti saya bikinin nota dinasnya dari PHPT. Bu, bisa nggak kalau MBR? Nggak usah ditambah lagi, tapi MBR garis miring gitu. Garis miring kegiatan ini. Sertifikasi 3 juta rumah. Iya, bisa aja. Itu kan pilihan di KKP pada saat memilih ya, di aplikasi. Ya, soalnya MBR itu belum tentu rumah. MBR itu bisa dia punya lahan usaha, bisa dia punya kebun. Kan begitu ya. Kalau punya kebun mah bukan MBR ya. Ya, maksudnya menengah ke bawah lah. Tapi bukan selalu rumah maksud saya. Bukan selalu rumah. Nah, kalau misalnya MBR garis miring Mas Irfan, bisa nggak sih ditambah gitu tapi maksudnya langsung jalan gitu. Kalau nunggu nota dinas, Bu Ana bisa nyiapin nota dinas sih. Kalau perlu nota dinas, ya Mas Irfan, Mas Enggar? Ya, Bu. Ya, perlu nota dinas untuk menambahkan items? Perlu, Bu. Kan namanya request for change ya. Nanti sebagai ini bahan audit ISO kami, takutnya nggak ada. Judulnya ini aja, Bu, sertifikasi 3 juta rumah. Ya. Tapi kalau cuma 3 juta, takutnya nanti nambah-nambah. Langsung aja 3 juta, kalau nambah enggak lah. Perbaikan rumah kali ya? Apa ya? Boleh. Bantuan perumahan atau apa ya istilahnya? Enggak, soalnya kan dia tidak bantuan perumahan doang. Iya. Bukan renov, ada pengadaan, ada renov. Ya, dibuat bahasa umum aja, Bu. Kayak dulu kan surat Ibu yang sebelumnya kan untuk untuk lintor wakaf gitu kan zaman Bu Abeng. Tapi kan kemudian diaplikasikan kita buatnya bahasanya umum. Nantinya supaya dari Bimas yang lain gitu kan bisa mensertifikatkan aset-asetnya gitu. Jadi kita buatkan rumahnya yang umum saja. Sertifikasi perumahan bantuan pemerintah misalnya gitu. Bisa juga. Boleh, itu lebih umum. Ya, pokoknya hari ini kelar ya Mas Irfan supaya teman-teman di minimal di lokasi percontohan ini bisa ngentri. Mas Dadang, kalau belum bisa ngentri sampai besok pagi kasih tahu ya. Ya Bu, dokter. Ini teman-teman Sumedang Bang Bayu udah di lapangan Bu, lagi sekalian ngukur Bu. Offline dulu ini lah, mau ngentri ya.
Ya, ya, Offline Bu. dulu ya, minta maaf ya. Siap, siap, Nah, Ibu. tuh Mas Irfan tolong cepetin. Nota dinas booking nomor tanggalnya aja Bu Ana. Iya, Nomor dikirim. tanggal, dikirim nomor tanggalnya dulu. Mas Irfan langsung ke TL. Tadi kan udah disepakati barusan. Oke? Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ayo, Kang Dadang dan semuanya nih. Itu SP Kalbar nggak usah sedih begitu. Mukanya pada sedih semua habis diomelin. Takut Bu, takut. Iya, belum Pak Karoren yang ngomelin itu, baru Sahli yang ngomel. Udah? Tidak ada lagi? Tidak ada yang... Itu ada Pak Matori. Pak Matori. Ini Matori Kakan Demak. Mantan Kalbar. Siap, Bu Sahli, siap. Nah, menyedihkan kan lihat Kalbar begitu? Siap. Tuh, Pak Kabit. Ini mantan Kalbar nih. Dilihat tuh mantan Kalbar. Ya, Bu. Bu boleh komen nggak, Bu? Apa? Itu aplikasinya aja, slotnya baru mau dibikin. Kalau teman-teman mungkin kalau yang sudah punya progres, saya juga jadi tanda tanya loh. Diukur Makasih, dulu Bu. aja Pak Kabir, diukur. Aplikasi bisa dibuka. Oh, siap, Jangan yang, Ibu. lu jangan nyari pengecualian Pak Kabit. Jangan mencari alasan ya Bu Ana ya. Tidak, Bu, tidak, Bu. Offline dulu. Pedang aja. Contoh Bandung aja. Itu Iya, lakukan dulu offline. Do. Jangan ada nyari alasan. sampaikan. Jadi jangan sebelum jalan udah protes. Oh, mau nyari alasan dia, mau nyari excuse. Pak Kabit. Tadi alasan pertama, Bu saya masih baru. Orang di sekitar Pak Kabit bukan orang baru. Terus kemudian apalagi barusan aplikasinya aja baru mau dibuat. Emang nggak bisa offline? Nggak ada alasan Pak Kabit. Tiada alasan buat. Masalahnya saya di Kalbar dulu Pak Kabit. Tanya tuh Pak Matori. Ya Pak Matori ya. Oke, kalau udah nggak ada teman-teman semua, nah gitu dong, senyum semuanya, jangan tadi merengut semua tuh di Kalbar. Tapi Bu Ana nanti tolong ya, bidang PHP-nya di push juga ya, untuk monitor ya. Ini nggak ada ya Kalbar ya PHP-nya. Tak ada. Ada tulisannya bidang PHP Kalbar, tapi kabitnya lagi dengan Pak Kakanwil. Oke, teman-teman semua. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, terutama teman-teman di lapangan, kalau nggak ada, berarti kita bisa akhiri. Dan terima kasih. Jangan lupa semangat 2 kali lipat. Udah bukan 1 kali lipat lagi, udah 2 kali lipat karena target kita banyak. Dan kepada 4 kanwil yang sekarang ada di dalam Zoom ini, dan juga 4 balai yang ada di dalam Zoom ini, kita akan segera melakukan kegiatan untuk yang se-Indonesia. Bukan lagi piloting. Ya, untuk yang se-Indonesia kita mengejar target 1 juta bidang. Jadi piloting ini cuma 200 tambah 300-an dari Jawa Tengah, itu sangat kecil. Kita udah bersiap-siap dengan target yang lebih besar. Jangan lupa besok kita menunggu paling lambat, suratnya Kak Roren sudah diluncurkan dan ini adalah hasil rapat yang lalu, bahwa besok itu data sudah harus diterima oleh Biro Ren untuk menentukan usulan anggaran yang dibutuhkan. Ya, baik. Udah nggak ada waktu lagi karena minggu depan sudah harus masuk ke usulan kita ke Biro Ren dan disampaikan ke DJA. Baik, terima kasih semuanya. Mohon dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan. Bukan bermaksud, tetapi ini adalah kewajiban. Kita harus menyampaikan dan kita harus bersemangat untuk menyelesaikan. Terima kasih para Karo, para Direktur, Pak Kapus, dan teman-teman semua. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 kali lipat, Bu. Salam semangat 2 kali lipat.
Salam semangat, Pak, bukan salam 2 kali lipat. Siap. Yang 2 kali lipatnya itu semangatnya. Oke ya.